Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Abdurrahman dan selamat siang juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriliani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari sistem pengendalian internal dalam efektivitas organisasi. Ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester pada kali ini. Baik, kita akan mulai pada slide yang pertama. Ya, kita akan diawali dari mengapa penting suatu pengendalian internal bagi keberlangsungan suatu perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Jadi, sistem pengendalian internal itu apa sih? Sistem pengendalian internal merupakan proses aktivitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, tentunya dengan cara yang efisien, efektif, dan dapat meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Nah, jika sistem pengendalian internal ini sudah dilaksanakan, tentunya dapat bermanfaat dan memberikan peranan-peranan seperti yang pertama, memastikan tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara yang efektif, efisien, dan dapat menambahkan risiko. Yang kedua, dapat mengamankan aset dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, dapat menciptakan lingkungan organisasi yang stabil, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, apa saja kira-kira komponen-komponen untuk kita melaksanakan sistem pengendalian internal. Nah, ini kami akan menjelaskan menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. COSO itu apa sih? Ini merupakan sebuah komite ataupun organisasi yang mengembangkan kerangka kerja pengendali internal yang sudah diakui secara global. Nah, COSO ini memiliki beberapa lapisan. Yang kita akan mulai lapisan pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan komponen dasar dari seluruh komponen dalam sistem pengendalian internal yang dapat mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen terhadap pengendalian internal. Selanjutnya, ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini merupakan komponen yang penting dalam kerangka kerja karena mengelola risiko-risiko organisasi. Nah, komponen ini melibatkan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dari organisasi. Nah, kita naik ke lapisan ketiga yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian tentunya merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan ini setelah diidentifikasi dan benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya, ada lapisan informasi dan komunikasi. Dalam rangka mendukung pengendalian internal, organisasi perlu mengembangkan sistem informasi dan komunikasinya. Nah, sistem informasi komunikasi ini berkaitan erat dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi yang relevan dalam rangka mendukung pengendalian internal. Dan yang terakhir, maaf ini di slide-nya salah, yang terakhir ada lapisan pemantauan pengendalian. Dan ini komponen terakhir merupakan pemantauan kinerja sistem pengendalian dan melakukan tindakan korektif jika ditemukan kelemahan. Dalam menilai kualitas kinerja sistem pengendalian, proses pemantauan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Lalu apa saja kira-kira manfaat dari diterapkannya sistem pengendalian internal? Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, dapat mencegah penyalahgunaan aset. Nah, tentunya pengawasan sistem pengendalian internal ini dapat senantiasa melindungi aset dari berbagai pencurian maupun pemborosan atau penggunaan yang tidak sah. Yang kedua, keakuratan pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal ini akan memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan dapat diandalkan serta mencegah terjadi kesalahan ataupun kecurangan. Selanjutnya, SPI ini dapat mendorong kepatuhan pada peraturan, memastikan organisasi dapat mematuhi semua peraturan, dan menjadi langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, tentu akan meningkatkan citra organisasi dengan menunjukkan komitmen organisasi kepada
tata kelola perusahaan yang baik, maka kepercayaan investor, pelanggan, dan pihak eksternal juga akan meningkat. Kita akan memberikan beberapa contoh implementasi lagi yang lebih detail. Yang pertama, SPI ini bisa digunakan dalam penyusunan kebijakan. Nah, umumnya kebijakan ini kan dirumuskan oleh manajemen puncak ya, ada dari direksi, komisaris, hingga eksekutif lainnya yang memiliki otoritas tertinggi. Nah, selanjutnya pengamanan SPI ini juga digunakan dalam pengembangan sistem. Organisasi dapat membangun sistem yang mendukung agar kinerjanya lebih cepat dan akurat. Nah, dengan dukungan SPI ini, maka organisasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam bisnisnya. Yang ketiga, dapat memberikan pelatihan pegawai. Nah, dengan adanya pelatihan pegawai tentunya akan meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya pengendalian internal, yang tentunya akan meningkatkan kompetensi dan menerapkan prosedur yang ada, serta mendorong budaya pengendalian internal yang kuat. Dan yang terakhir, penjagaan keamanan aset. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya, SPI ini akan melindungi dari berbagai pencurian, karena seiring dengan semakin canggihnya teknologi, semakin banyaknya aktivitas secara online, maka peluang serangan cyber juga semakin besar. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu yang pertama, bahwa si SPI ini merupakan proses yang terus-menerus berkesinambungan, sehingga perusahaan perlu membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan organisasinya. Salah satunya dengan membentuk pengendalian internal menurut CSO ini. Dan di mana COSO ini sudah lengkap ya, karena terdiri dari 5 komponen atau 5 lapisan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan diakhiri oleh pemantauan pengendalian. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Saya undur diri. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget ya.